Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, melihat kejadian yang terjadi di negara Palestina sampai detik ini, apakah kalian mengetahui bahwa ternyata Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan bahwa ada 4 hadis yang berbicara tentang Palestina sebagaimana yang terjadi di akhir zaman ini. Hadis ini kemudian menjadi pegangan oleh umat muslim hingga saat ini, terutama bagi penduduk Palestina. Jika dilihat bahwa konflik yang terjadi di Palestina dan Israel merupakan konflik yang paling lama dan juga kompleks di dunia modern saat ini, dimulai sejak akhir abad ke-19. Meskipun konflik berkepanjangan ini terus berlanjut, para pejuang dan penduduk Palestina tetap teguh dan percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memegang teguh keyakinan dalam ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis yang menggambarkan masa depan Palestina. Hal ini dijadikan sebagai sumber kekuatan spiritual dan panduan dalam perjuangan mereka. Karena dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut digambarkan tentang kesabaran, keadilan, dan janji akan kemenangan bagi orang-orang yang tertindas. Hal inilah yang kemudian menjadikan kenyamanan rohani bagi mereka, sehingga mereka tetap semangat dalam memperjuangkan wilayah mereka, tanah mereka, dan negara mereka. Lantas, seperti apakah 4 hadis tentang Palestina di akhir zaman itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Allah menjamin Palestina tidak akan hilang dan lenyap. Pemirsa Tadabbur Ilmi, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keberlangsungan dan ketahanan Palestina terhadap upaya penghapusan suatu wilayah oleh kaum Zionis. Hal ini sebagaimana kita lihat dan saksikan masih terus berlangsung hingga detik ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah." Malik bin Yahamir menyahut, Mu'az bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, "Lihatlah, ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Mu'az bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam." Adapun negeri Syam yang dimaksud dalam hadis di atas adalah negara Palestina. Jika kita lihat dari hadis di atas, secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin negeri Syam yang dalam hal ini adalah Palestina tidak akan hilang dan lenyap dari kaum Zionis yang berusaha menyerang mereka, menghancurkan mereka, dan menghilangkannya. Keberadaan Palestina akan tetap terjaga dan tetap kuat hingga akhir zaman. Palestina sebagai tempat hijrah di akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa kelak di akhir zaman akan banyak orang-orang yang berhijrah ke suatu tempat. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tempat yang terbaik untuk didiami sebagai tempat hijrah adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tempat itu dijelaskan oleh banyak ulama adalah di Palestina. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Mengapa Palestina dijadikan sebagai tempat terbaik untuk berhijrah di akhir zaman? Karena di tempat inilah kelak Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yakni tepatnya di kota Damaskus atau Suriah, atau terletak di barat daya Palestina, untuk kemudian membunuh Dajjal. Dan saat itu keadaan umat Islam menjadi sangat berjaya. Dari An-Nawas bin Sam'an, beliau berkata, dalam situasi seperti itu Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup za'faran sambil berpegangan pada sayap 2 orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati, dan nafasnya akan mencapai jarak sejauh pandangan matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bablut. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi oleh Allah. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Palestina sebagai tempat berdirinya khalifah di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menjelaskan bahwa kelak di akhir zaman umat Islam akan kembali berjaya. Sampai-sampai kejayaan umat Islam itu, harta akan melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun mau menerimanya karena tidak ada lagi orang miskin di kala itu. Kekhalifahan terakhir itu ada di Baitul Maqdis, Palestina. Di waktu itu dijelaskan oleh Nabi bahwa hari kiamat akan sangat dekat. Bahkan saking dekatnya, Nabi mengibaratkan kala itu kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Dari Abdullah bin Hawalah al-Azdi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis atau Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanan, dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini." Askolan di Palestina sebagai tempat ribat terbaik. Askolan merupakan sebuah desa di jalur Gaza yang saat ini dikuasai oleh Israel. Meskipun diduduki oleh Zionis Israel, Askolan akan menjadi tempat terbaik untuk melakukan ribat, yakni menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat, kemudian tegaknya khalifah dan rahmat, kemudian berdiri kerajaan dan rahmat, kemudian berlaku pemerintahan atau kerajaan-kerajaan kecil dan rahmat, lalu orang-orang memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Maka pada saat seperti itu, hendaklah kalian berjihad. Sesungguhnya jihad yang paling utama adalah ribat, dan sebaik-baik ribat kalian adalah askolan. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 4 hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang Palestina di akhir zaman. Sungguh begitu mulianya orang-orang yang sampai saat ini masih tetap bertahan di Palestina, menggunakan seluruh jiwa dan raganya untuk menjaga kedaulatan wilayahnya dari Zionis Israel. Sungguh kelak akan tiba masanya di mana umat Islam akan bangkit dan berjaya, mengalahkan seluruh orang-orang yang ingkar, termasuk di dalamnya adalah para Zionis Israel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorgot, sebab pohon Gorgot adalah pohon orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.